Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi untuk membahas materi ya. Sekarang di kelas 2 pada tema 5 mata pelajaran PKN di KD 3.1. Nah, ini di tema 5 ya. Di persiapan untuk semesternya anak semuanya untuk kelas 2-nya. Oke, kita bahas sama-sama. Ini di buku Pustaka Persada ya. Untuk persiapan semester anak-anak semuanya. Untuk belajar PKN di KD 3.1, di sini ada soal yang pertama. Di sini mengenai 1. Coba, kemanusiaan yang adil dan beradab merupakan bunyi Pancasila sila keberapakah itu? Mudah sekali ya, jelas ya. Kalau kemanusiaan yang adil dan beradab, ini adalah bunyi Pancasila, yaitu sila ke-2. Kalau sila ke-1 apa? Ya, ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian kalau sila ke-1 masalah ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian sila kedua yakni mengenai kemanusiaan yang barusan dia. Kemanusiaan. Kemudian sila ketiga masalah persatuan Indonesia. Sedangkan sila keempat yaitu masalah kerakyatan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sedangkan sila kelima yaitu tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ke-1 dilambangkan dengan namanya bintang. Sila kedua dilambangkan dengan apa? Ya, pintar sekali, rantai. Kemudian sila ketiga yakni apakah itu? Pohon beringin. Kemudian sila keempat kepala banteng, dan sila kelima adalah padi dan kapas. Jadi seperti itu. Kalau ini masalah Tuhan. Jadi masalah kita berdoa sebelum memulai pembelajaran. Contohnya, kalau kemanusiaan ini apakah contohnya? Misalnya kita membantu fakir miskin, memberikan uang kepada pengemis, itu adalah contoh kemanusiaan. Kalau persatuan, misalnya kita bekerja sama untuk mengerjakan tugas kelompok, kemudian kerja bakti, itu contoh persatuan. Sedangkan kerakyatan ini contohnya masalah musyawarah atau rapat. Misalnya kita menentukan ketua kelas, jadi pemilu. Itu. Kalau kelima, ini masalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi kita memperlakukan seorang dengan adil. Jadi kita menghargai hak dan kewajiban. Kalau kita setelah meminjam buku di perpustakaan, ya kita harus mengembalikannya tepat waktu. Itulah contoh keadilan. Jadi seperti itu ya. Ada yang tanyakan tentang nomor 1? Oke, kalau tidak ada, kita lanjutkan di nomor 2. Nomor 2, pengalaman di sekolah yang sesuai dengan sila kedua Pancasila, yakni sini ada pekerja sama saat ulangan. Janganlah. Mengantarkan teman yang sakit ke UTS, ya ini benar sekali. Berbagi makanan hanya kepada teman yang disukai, jangan. Kita harus tidak boleh pilih kasih ya, bersatu di situ. Jadi jawabannya jelas yang B. 3. Untuk menentukan ketua kelas yang baru diadakan musyawarah, ya kelas lah. Kalau di sini kontennya adalah kelas, ya berarti ya kelas. Kalau misalnya kepala desa, jadi desa. Kalau di rukun tetangga atau RT, ya RT. Seperti itu di masyarakat dua ini. Oke, gampang ya ini ya. Oke, kalau di nomor 4, perilaku yang merupakan bentuk pengamalan sila keempat Pancasila yaitu adalah apa? Menghormati orang yang sedang beribadah. Ini jelas, ini sila ke-1. Menentukan tujuan wisata dengan musyawarah, sila ke-4 ya. Sila ke-4. Berbagi bekal dengan teman sebangku. Ini sila ke apa? Berbagi ya ini ya, 2. Ini jawabannya yang B, karena di sini sila ke-4. Mudah sekali. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dapat terwujud dengan jalan pembangunan di kota-kota besar saja, jangan, tidak merata nanti pembangunannya. Pendidikan yang tidak merata, jangan juga, tidak boleh lah. Pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia jelas sekali. Jadi ini dia jawabannya. Ada yang tanyakan? Mudah sekali ya. Inilah soal-soal di tema 5 PKN KD 3.1 kelas 2.
Oke, terima kasih. Oke, kita lanjut masih di tema 5 kelas 2. Sekarang di pelajaran bahasa Indonesia, yakni di KD 3.5 dan 3.6. Inilah soal-soal yang ada nanti di ujian. Seperti ini bentuknya. Coba kita bahas sama-sama ya. Dari nomor 1 dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Langit tampak gelap, titik-titik air jatuh ke bumi. Petikan puisi di atas menggambarkan suasana langit tampak gelap, titik-titik air jatuh ke bumi. Ini jelas ya, berduka, keindahan, dan juga tentang hujan. Seperti itu. Udah, kita lanjutkan. Nomor 2, kalimat ungkapan permintaan tolong yang santun. Santun itu berarti sopan. Kita cepat ambilkan tasku. Ya janganlah. Itu merintah dia. Nina, tolong ambilkan tasku. Lah ini bagus sekali. Ada kata-kata tolong. Jadi cirinya kalau kalimat permintaan tolong ada kata-kata tolong. Ingat-ingat kalau permintaan tolong ada kata-kata tolong. Ambilkan tasku. Jangan. Kalau ungkapan terima kasih jelas ada ungkapan terima kasihnya. Kalau kalimat ungkapan permintaan tolong ada kata-kata tolong. Otomatis jawabannya B. Sekarang nomor 3. Perhatikan puisi pendek di bawah ini. Sekolah. Sekolahku bersih. Sekolahku rindang. Tempatku menuntut ilmu. Tempatku belajar dengan riang. Puisi tersebut dibacakan dengan ekspresi bagaimanakah itu? Sekolahku bersih. Sekolahku rindang. Tempatku menuntut ilmu. Tempatku belajar dengan riang. Riang. Jadi otomatis ya dibacakan dengan gembira. Di sinonimnya atau persamaan katanya dari riang adalah gembira. Sama saja ya. Nah, riang dan gembira itu. Kemudian nomor 4, Edo tidak sengaja menabrak Budi. Kalimat permintaan maaf. Jadi kalau permintaan tolong tadi ada kata-kata tolongnya, sedangkan kalau permintaan maaf ada kata-kata maaf. Di situ perbedaannya. Budi, maafkan aku. Aku tidak sengaja menabrakmu. Nah, ada kata-kata maaf. Mungkin ini dia jawabannya. Coba kita lihat yang B dulu ya. Budi, kamu harus hati-hati. Jangan, peringatan itu ya. Jangan menghalangi jalanku. Waduh, perintah ini. Larangan ini ya. Otomatis jelas yang A jawabannya. Di sini ya cirinya ya. Kalau permintaan maaf ada kata-kata maaf. Kalau permintaan tolong ada kata-kata tolongnya. Nomor 5. Berikut yang merupakan kalimat permintaan tolong. Nah ini harus ada kata-kata tolong. Ingat-ingat. Ayo kita mewarnai gambar ini. Ajakan ini jelas. Ajakan. Kalau kalimat ajakan ada kata-kata ayo, mari, sama yuk. Itu ngajak. Ayo, mari, yuk. Itu ajakan. Tolong ambilkan buku di atas meja itu. Waduh, perintah ini. Tapi perintah yang halus. Ya, permintaan tolong. Tolong ambilkan buku di atas meja itu. Ada kata-kata tolong berarti dia permintaan tolong di sini. Jangan buang sampah sembarangan. Wah, ini larangan nih. Jangan. Otomatis jawabannya adalah yang B. Mudah ya. Ingat-ingat kalau ada permintaan tolong, ada kata-kata tolong, permintaan maaf, ada kata-kata maaf. Sedangkan kalau ajakan, ada kata-kata ayo, mari, dan yuk. Itu saja. Ada yang ditanyakan kah? Dadah ya, mudah sekali ya. Oke, silakan dipelajari.
kita belajar matematika sekarang di tema 5 kelas 2 KD 3.6. Jadi ini adalah soal-soal di tema 5 nantinya untuk pelajaran matematika kelas 2 tentang satuan panjang. Jadi anak-anak semuanya, adik-adik semuanya harus paham namanya satuan panjang. Sudahkah kalian paham semuanya? Oke, coba kita ukur dulu. Kalau misalnya nanti belum paham, kita bahas bareng-bareng ya di sini ya. Oke, dari nomor 1 dulu. Panjang meja belajar dapat diukur dengan, kalau meja belajar pakai penggaris nutut enggak? Kurang ya Mas Ian ya. Kalau jangka sorong itu bentuknya seperti, nah ini dia, ini jangka sorong. Nah, ini jangka sorong bentuknya seperti ini, mengukur benda yang kecil sekali. Kalau meja belajar ya kurang lah, enggak bisa banget. Otomatis kita kalau mengukur meja belajar atau golongannya meja di sekolah pakai meteran. Itu adalah contoh alat ukur panjang. Seperti itu ya. Nomor 2, pernyataan berikut yang benar. Wah, ini berarti adik-adik semuanya harus paham namanya satuan panjang. Kita membuat satuan panjang dulu di sini tentang satuan panjang. Hafal enggak? Yang awalnya biasanya adalah kilometer, kemudian hektometer, dekameter, meter, kemudian desimeter, sentimeter, dan yang terakhir adalah milimeter. Biasanya kita beri di sini adalah undak-undakan tangganya di sini ya. Ada tangga di sini. Lah, tangganya set. Ada berapa tangga di 1 2 3 4 5 6 7. Biasanya kami kalau menghafalkan seperti ini. Kalau haus dapat minum dengan cangkir mini. Atau yang lain di sini. Kucing hitam dalam mobil, desi centil mondar mandir. Boleh kayak gitu. Kalau turun nanti kita kali 10. Kalau turun 1. Kalau turunnya 2 ya beda lagi. Dikali 100. Kalau naik 1 dibagi 10. Kalau naiknya 3 ya dibagi 1000. Itu aja. Coba sekarang kita perhatikan di soal sini. Pernyataan berikut yang benar adalah 13 meter. Apakah sama dengan 130 cm? Coba meter ke cm. Meter ke cm turun ya. Turun berapakah dia? 1, 2. Berarti kita kali 100 atau kita tambahi 0, 2. Otomatis, nah ini harusnya jadi 1300. Harusnya 1300 cm. Ini malah namanya 130. Jelas bukan? Itu yang A bukan. Yang B, 900 cm sama dengan 9 meter. Centimeter ke meter. 1, 2, naik 2 harusnya dibagi 100 atau dikurangi 0, 2. Jadi luar biasa, benar sekali ini. Kita kurangi 0-nya 2 atau kita bagi 100. 900 kita bagi 100. 900 dibagi 100 sama dengan 9. Jelas. Itu aja. Udah ya. Coba yang ini 100 meter jadikan cm. Meter ke cm harusnya turun 2 ditambahi 02 di sini. Berarti 1, 2. 1, 2. Tambahin 02 kan? Awalnya 100 tambahin 02. Jadinya 10.000 cm. Otomatis jawabannya yang C adalah salah juga. Otomatis B jawabannya. Gitu. Anak-anak udah ya? Ngerti gak? Meja di kelas Luna panjangnya 110 cm. Panjang meja itu dalam satuan meter yaitu berapakah? Sentimeter ke meter. Naik 2 ya. Otomatis kita kurangi 0, 2 atau 100 dibagi 110 dibagi 100. Kurangi 0, 2, 1, 2. Ya udah. 1,1 meter. Seperti itu. Sedangkan nomor 4, dia mengukur panjang bangku. Panjang bangku itu 2 meter lebih 10 cm. Sama dengan berapa?
2 meter berapa senti? Karena harus dijadikan senti di sini. Berarti 2 meter tambah 0,2 ya, karena turun 2. 200. Kemudian lebih 10 cm. Kita tambah. Kalau kurang ya dikurangi ya. Karena dia lebih, berarti kita tambah. Otomatis jawabannya 210. Ini dia jawabannya. B. Mudah ya. Lanjut, nomor 5. Arya memiliki sepotong bambu dengan panjang 53 cm. Vino memiliki sepotong bambu dengan panjang 27 cm. Arya menyambungkan bambu miliknya dengan milik Vino. Ukuran bambu menjadi, tinggal kita tambah saja di sini. 53 ditambah 27, serat kita tambah. 3 ditambah 7. 3 tambah 7 ya 10. Ditulis 0, kita simpan 1 di sini. 1 tambah 5 6, pintar. Tambah 2 8. Otomatis jawabannya adalah 80. Nah, seperti ini dia jawabannya. Apakah ada yang ditanyakan? Oke, semoga bermanfaat. Mari lanjut di pelajaran SBDP kelas 2 tema 5. KD-nya 3.1, 3.2, 3.3 dan 3.4. Jadi inilah soal-soal yang ada di ujian semester 2 kelas 2 nantinya. Silahkan dipelajari ya. Kita bahas sama-sama dulu ya dari nomor 1. Jadi ini ada pertanyaannya. Untuk Ibu dan Handai Taulan. Pada penggalan lagu Bunga Hiasan tersebut, kosakata yang memuat bunyi panjang, jelas ya. Untuk Ibu dan Handai Taulan. Untuk Ibu dan Handai Taulan. Untuk Ibu dan Handai Taulan. Kalau ini jadi satu, yang ini sendirian. Yang paling panjang siapa? Untuk Ibu dan Handai Taulan. Yang mana? Ya, Ibu jelasan. Lanjut lagi. Nomor 2. Karya 3 dimensi dihiasi supaya terlihat lebih. Kalau dihias, fungsinya adalah untuk lebih indah. Jadi fungsinya seni dekorasi. Dekorasi atau dekoratif. Dekorasi ya. Seperti itu. Nomor 3. Wow, bahan apa itu? Bahan alam untuk membuat karya di samping adalah jelas ini kendi. Nah, kendi atau bisa guci. Nah, itu dari tanah liat yang kita bentuk. Karena tanah liat mudah kita bentuk. Kemudian nantinya untuk menjadi tembikar seperti ini atau gerabah seperti ini harus dibakar dulu. Seperti itu. Lanjut teman 4. Gerakan berputar tunjukkan oleh gambar. Kalau ini tangannya di atas ya. Ini tangannya juga membuka ke atas. Yang berputar yang mana? Ini dia, ada cirinya seperti ini. Ini adalah gerakan berputar. Oke, nomor 5. Karya seni di samping menggunakan bahan. Apakah ini? Kalau membuat seperti ini, dari apakah dia? Dari apa? Ini ada tanamannya ya. Jelas lah dari botol bekas. Kalau membuat seperti ini ada tanamannya. Kalau dari botol ya apa? Ini kan seperti botol aqua ya. Ini botol bekas. Jadi jawabannya adalah yang C. Itu dia. Adakah yang ditanyakan? Di pelajaran SBDP kelas 2 tema 5. Oke, semoga bermanfaat.